untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Kesabaran adalah asas yang terbesar bagi setiap akhlak yang indah dan upaya menghindari akhlak yang hina. Salah satu pelajaran besar yang diambil oleh orang-orang yang berpuasa di bulan yang agung dan musim yang diberkahi ini adalah membiasakan diri dan membawanya kepada kesabaran. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di program 1 RRI Pontianak. Pendengar, saatnya kami hadirkan Jaksa Menyapa. Saudara, saat ini Anda sedang mendengarkan RRI Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru.
sore ini RRI Pontianak kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Dialog Khusus Jaksa Menyapa edisi Selasa 4 Mei 2021 bersama saya Boyke Sinurat sebagai moderator atau pemandu acara. Pendengar, adapun tema yang akan kita angkat sore ini adalah pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani WBBM Kejaksaan Negeri Mempawah siap. Nah, untuk membahas hal itu telah hadir bersama kita di studio Dialog Interaktif RRI Pontianak dua orang narasumber, yaitu pertama Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah Antoni Setiawan. Selamat sore Pak Antoni. Selamat sore Bang Boyke. Boyke, ya. Iya. Terima kasih nih Pak Antoni telah hadir ke RRI Pontianak. Sama-sama, terima kasih. Dan pendengar, mendampingi Pak Antoni yaitu Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah Ito Aziz Wasitomo. Selamat sore Pak Ito. Selamat sore Bang. Ya, saya panggil Pak Ito saja ini ya. Nah, kalau bisa sih janganlah, Bang aja. Oke, baik Pak Ito. Pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung dapat melalui nomor 0561734987 dan nomor melalui 08115701 042. Baik, pendengar, kita langsung membahas tema kita sore ini dan langsung kepada Pak Antoni Setiawan. Nah, Pak Antoni, sejauh ini program WBK ini dan juga WBBM ini ya sudah berjalan, khususnya di Kejaksaan Negeri Mempawah. Sejauh ini bagaimana ini Pak? Dan tentu kita tidak bisa lepaskan dengan kondisi terkini pandemi COVID-19. Silakan Pak Antoni. Terima kasih Bang Boyke. Sebelum menyampaikan itu, saya ingin menyapa pemirsa RRI Pontianak, khususnya bagi yang menjalani ibadah puasa Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID yang masih tetap melanda. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan imun tubuh yang kuat. Terkait dengan bincang-bincang kita sore hari ini, sebenarnya bahwasanya kalau melihat latar belakang ini merupakan sudah tuntutan ya. Kalau kita lihat ke belakang, tuntutan masyarakat maupun tuntutan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara PAN-RB, kemudian diteruskan oleh masing-masing kementerian dan lembaga untuk kemudian melakukan pembenahan terkait dengan pola pikir, pola sikap, dan pola kerja dari aparatur sipil negara dalam melakukan tugasnya maupun kepada pelayanan publiknya. Hingganya khususnya di Kejaksaan Negeri Mempawah juga, karena ini sudah tuntutan, kita juga harus melakukan perubahan-perubahan. Karena kalau tidak bisa melakukan perubahan, kita yang akan dirubah oleh dengan situasi itu sendiri. Jadi kita harus berubah. Perubahan ini merupakan cermin dari usaha-usaha atau upaya-upaya kami khususnya di Kejaksaan Negeri Mempawah untuk melakukan perubahan baik sikap mental, perilaku maupun juga terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini kami melakukan 6 area perubahan. 6 area perubahan yaitu pertama manajemen perubahan, yang kedua penata laksanaan, kemudian yang ketiga penataan sistem manajemen SDM, kemudian penguatan akuntabilitas kinerja, kemudian yang kelima penguatan pengawasan, dan keenam peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari semuanya ini, masing-masing area perubahan tersebut dalam pelaksanaannya kami berkomitmen sama-sama, mulai dari unsur pimpinan, dalam hal ini saya, sampai kepada unsur yang terkecil yang berada dalam lingkup Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Mempawah untuk bersama-sama melakukan perubahan di 6 area tersebut, sebagaimana yang telah digariskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
6 area tersebut untuk mempermudahnya atau untuk melakukan perubahan-perubahan tidak hanya sisi fisiknya saja, tapi lebih kepada sisi mentalnya, hingganya nanti tercipta organisasi yang kemudian membawa kejaksaan itu dapat dipercaya oleh masyarakat, kemudian pemberian pelayanan publik dalam bidang hukum juga semakin baik. Ke-6 area tersebut kemudian dibentuk tim kerja. Tim kerja inilah masing-masing area tadi dikoordinir oleh masing-masing kepala seksi yang terdapat 6 kepala seksi di kejaksaan, pas sebenarnya 6 area perubahan dan 6 kepala seksi. Kemudian ada tim kerjanya dibentuk. Nah, tim kerja inilah kemudian menggerakkan seluruh komponen-komponen di Kejari Mempawah untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut. Begitu singkatnya ini Bang Boyke. Jadi kami dalam hal ini harus juga yang terpenting itu merubah pola pikir, pola sikap kami dulu. Nah, kemudian terbentuklah pola pikir, pola sikap, pola mental yang baik untuk kemudian mewujudkan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat pencari keadilan khususnya, atau yang mau stakeholder yang membutuhkan kejaksaan dalam hal ini. Disitulah kemudian kami juga melakukan perubahan-perubahan dari sisi layanan, dari sisi fisiknya. Nah, sisi fisik itu kami juga melakukan perubahan-perubahan supaya transparansi, supaya layanan kepada masyarakat ini terjamin. Jadi kalau misalkan sekarang sudah ada namanya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Jadi siapapun yang datang ke Kejaksaan Negeri Mempawah langsung dapat dilayani tanpa dia menunggu lagi mencari siapanya. Dilayani oleh petugas-petugas yang memang sudah dilatih untuk terkait dengan tupoksi kejaksaan, hingganya warga masyarakat ataupun orang yang berkepentingan dengan kejaksaan langsung dapat bisa dilayani di Kejaksaan Negeri Mempawah. Kemudian di situ nanti juga kita buat ruangan-ruangan yang kira-kira membuat masyarakat menjadi terasa terlayani, merasa dekat, familiar, humanis. Jadi kalau dulu mungkin kejaksaan dilihatnya kalau di sana dipanggil pasti kalau ada urusan perkara, urusan dipanggil karena ada penyidikan, tetapi itu harus kita rubah mindset itu pada masyarakat harus bisa memahami lebih dalam tugas-tugas kejaksaan. Itu jadi singkatnya seperti itu, Bang Boyke. Oke, menarik paparan dari Pak Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah. Nah Pak, ketika ada perubahan ya, perubahan mindset ini kan, berarti ini kan non fisik ya, ke dalamnya. Nah, artinya ini kan ada kebiasaan lama yang sudah seharusnya itu disingkirkan lah secara perlahan. Ini contohnya seperti apa ya? Misalnya apakah kedisiplinan atau apa gitu Pak di Kejaksaan Negeri Mempawah? Jadi perubahan itu baik ke dalam maupun keluar. Yang ke dalam sudah pasti kita kedisiplinannya. Disiplin terkait dengan waktu kerja. Iya. Disiplin terkait dengan tertib administrasi. Ini tadi 6 area perubahan tadi. Kalau kita tidak usah cerita satu-satu, tapi secara global, Bang Boyke. Jadi perubahan itu yang ke dalam itu kita lakukan kepada aparaturnya, kepada sikap mentalnya tadi. Disiplin waktu, disiplin kerjanya, disiplin dalam artian menyelesaikan tugas-tugasnya tepat waktu, tidak diulur-ulur lagi. Kemudian juga perubahan keluarnya itu kita harus dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kalau masyarakat datang sudah ada yang melayani, jadi tidak nunggu lagi, tidak cari-cari siapa lagi dia, perlunya apa, ketemu dengan siapa, segera dilayani. Jadi datang ke kejaksaan itu tidak hanya berkaitan dengan perkara saja, banyak hal yang bisa dilakukan di kejaksaan itu, konsultasi hukum, kemudian minta pendapat hukum oleh masyarakat. Jadi tidak semata-mata yang datang ke kejaksaan itu berkaitan dengan perkara, tetapi juga bisa terkait dengan permasalahan di keluarganya yang berkaitan dengan hukum, berkait di masyarakatnya, mohon pendapat atau mohon konsultasi dengan kejaksaan. Nah, disinilah misalkan ada
warga masyarakat yang datang atau ada panggilan ke kejaksaan untuk diminta keterangan, kita tidak jamnya datang kita langsung bisa layani. Jadi tidak ada lagi dipanggil jam 9, diperiksa jam 11, ya lama nunggu. Jadi jam 9 mudah-mudahan kita usahakan, kita harus pastikan ini, karena tadi itu koordinator tadi untuk memastikan bahwa semua aspek-aspek itu berjalan. Karena tadi 6 area perubahan tadi itu sudah ada koordinatornya untuk mengawas atau mengawal masing-masing area perubahan tersebut. Kalau datang jam 9, usah dipanggil jam 9 juga kita lakukan pemeriksaan. Kemudian orang datang, mohon bantu misalkan memerlukan pengembalian barang bukti, kita usahakan langsung pada saat itu juga kita layani untuk pengembalian barang buktinya, atau untuk bertemu dengan jaksa langsung kita siapkan ketemu dengan jaksanya, ataupun ketemu dengan jaksa yang lain jika berhalangan dengan jaksa yang dicari tersebut. Jadi perubahan itu tidak hanya di keluar tapi ke dalam, luar dalam, jadi Bang Boyke. Seperti itu Bang Boyke. Oke Pak, menarik sedikit tambahan soal warga datang ke kejaksaan ini tidak hanya menyangkut perkara, tapi juga bisa konsultasi hukum dan juga meminta pendapat terkait hukum. Nah kalau prosesnya ini seperti apa Pak di kejaksaan itu? Apakah mereka mengajukan permohonan atau seperti apa? Ya, ini kita untuk masyarakat saja, karena yang untuk pemerintah dalam hal ini kita memang selaku jaksa pengacara negara, yaitu JPN, Datun, mungkin kita kemarin ada beberapa waktu yang lalu pernah juga jaksa menyapa tentang fungsi tugas Datun. Tapi untuk masyarakat saja ini, biar masyarakat juga bisa memahami, tinggal datang saja ke kejaksaan. Nanti di situ petugas PTSP kita akan kemudian langsung melayani kebutuhannya apa. Kebutuhan terkait misalnya konsultasi masalah waris misalkan, atau masalah hukum keluarga, nanti jaksa-jaksa kita bisa langsung diarahkan kepada jaksa siapa yang bisa melayani untuk memberikan konsultasi atau diskusi dengan dia terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Ataupun perkara-perkara yang lain pun boleh, misalkan ada terkait dengan masalah perkara pidana, ingin melaporkan bagaimana sih perkembangan tentang perkara pidananya, misalnya begitu. Kita siap melayani juga. Jadi kalau masyarakat tinggal datang saja, Bang Boyke. Jadi tidak ada prosedur apa-apa, tinggal datang kepada petugas PTSP, menunggu sebentar dalam artian untuk dipertemukan dengan jaksanya, untuk kemudian langsung berdiskusi, kemudian diberikan konsultasi. Di tempat kita ada kurang lebih 16 jaksa. Tupoksi yang terkait dengan pelayanan hukum ini di seksi intelijen ada, di sisi perdata tulisan negara ada. Tetapi di seluruh bagian tugas itu dapat memberikan konsultasi hukum, kemudian memberikan saran pertimbangan kepada masyarakat apa-apa saja yang menjadi problemnya, gitu Bang Boyke. Oke, baik, terima kasih Pak Anton. Beralih ke Pak Ito. Pak Ito mungkin dapat menambahkan ya terkait ini Pak, layanan yang berupa fisik ini yang keluar ya, PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Nah terkait PTSP ini Pak, apakah ada bentuknya itu berupa regrouping seksi-seksi atau penyederhanaan personil atau seperti apa itu Pak? Izin Bang Boyke. Ya. Seperti yang disampaikan Pak Kajari tadi, bahwa sebenarnya WBKWBBM ini kan mengembalikan kepada fungsi-fungsi kelembagaan baik kementerian maupun lembaga pemerintah, karena idealnya dan memang secara rafianya memang untuk melayani masyarakat. Nah, bagaimana pelayanan kepada masyarakat itu bisa sampai benar-benar diterima, didapat oleh masyarakat sebagai pencari, kalau di kami pencari keadilan ataupun ditempatkan sebagai memang pencari pelayanan publik, itu istilahnya mungkin service excellent, benar-benar bisa diterima. Itu seperti apa lah. Kemudian makanya itu sebelum WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani, itu ada WBK dulu. Karena idealnya untuk mencapai birokrasi yang bersih bisa melayani sesuai dengan fungsinya, itu pertama yang harus dihilangkan adalah budaya korupnya dulu. Itu yang pertama. Nah, terkait tadi bahwa gimana sih PTSP itu dibentuk dan fungsinya seperti apa? Kalau di kami PTSP itu memang sebagai pelayanan terpadu ya, sehingga menghindari adanya kontak secara langsung, kontak secara fisik secara langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Nah, jadi bukan kita menghalangi untuk memberikan pelayanan, tapi di PTSP itulah pelayanan bisa terselesaikan. Misalnya begini, saya mau jenguk atau besuk tahanan, nggak perlu saya menghadap jaksanya, cukup datang ke kantor Kejaksaan Negeri Mempawah, datang PTSP, menyampaikan maksud dan tujuannya, mengisi formulir, segera diproses, dapat surat besuknya, seperti itu. Atau mau mengambil barang bukti, oh barang bukti saya, sepeda motor saya menjadi barang bukti nih, jadi barang bukti di kasus pencurian misalnya. Saya datang ke kantor, menyampaikan hal tersebut kepada petugas PTSP, kemudian petugas PTSP juga segera menyelesaikan administrasi seperti apa sehingga prosesnya itu lebih cepat. Jadi tidak perlu saya menunggu jaksa ini, saya harus ke sini. Jadi disitulah di PTSP itulah pelayanan terhadap pelayanan publik terhadap masyarakat ini bisa segera terselesaikan. Jadi nggak bertele-tele, tidak yang bertingkat-tingkat seperti apa. Jadi dan semua bidang, semua seksi yang ada di kami itu bisa ketika masyarakat ingin menyampaikan atau bermaksud tujuannya seperti untuk mencari pelayanan itu di setiap seksi kami itu di PTSP ada, bisa diwujudkan atau diselesaikan di PTSP tersebut. Termasuk ketika PTSP ini berjalan, layanan berbasis IT juga mungkin mengiringi itu Pak ya? Ya itu pastinya, karena memang kita harus dituntut juga mengikuti teknologi. Bukan hanya secara konvensional orang bisa datang ke PTSP, bahkan kami juga mempersiapkan atau sudah mempersiapkan ini PTSP, jadi layanan PTSP tapi dalam bentuk digital. Itu ini lagi kami bangun, kami juga berkoordinasi dengan Kejati karena Kejati sudah memulainya dengan PTSP. Bagaimana ketika saya masyarakat berada jauh dari jangkauan kantor Kejaksaan Negeri Mempawah, tapi saya megang smartphone, saya bisa mengakses, saya bisa seperti tadi ada permasalahan waris nih, saya mau mengadu, mau konsultasi, mungkin kedepannya dengan PTSP itu, fungsi datun, pelayanan hukum, menyampaikan identitas, masukkan identitas, menyampaikan permasalahannya apa, dan segera nanti kami tanggapi secara elektronik juga seperti itu. Nah Pak, itu selain layanan berbasis IT ini, inovasi lain yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Mempawah itu seperti apa itu Pak? Setiap bidang memang Pak Kajari meminta bahwa setiap bidang harus mempunyai inovasi, baik di bidang IT maupun secara konvensional memberikan pelayanan yang prima kepada pencari pelayanan. Nah, banyak beberapa di antaranya kami misalnya di seksi barang bukti, kami juga siap mengantarkan barang bukti. Jadi ketika itu tadi, sepeda motor saya kecurian menjadi barang bukti. Nah, setelah proses selesai, kita menyampaikan maksud seperti tadi saya sampaikan. Nah, nanti petugas kami pun bisa mengantarkan barang bukti itu sampai ke rumah yang bersangkutan, ke tempat tinggal yang bersangkutan. Salah satu inovasi pelayanan kami. Kemudian kami juga kalau di seksi intelijen, karena kami juga mengikuti perkembangan teknologi, diminta untuk juga menyampaikan hal-hal yang positif. Kami juga menyiapkan podcast ya semacam kayak gini, tapi dalam bentuk bukan on air tapi off air ya, nanti melalui YouTube-nya, channel YouTube kami melakukan podcast, mengajak beberapa narasumber untuk berdiskusi terhadap beberapa isu. Kemudian juga di bidang PIDUM melalui e-tilangnya sudah sempat juga ada episode Jaksa Menyapa sebelumnya, kita bahas sama-sama untuk e-tilangnya di masa pandemi ini seperti apa. Nah, jadi banyak beberapa itu inovasi-inovasi yang sifatnya memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara konvensional maupun secara digital atau elektronik. Seperti itu, Bang. Oke, Pak itu menambahkan lagi nih dari penjelasan Pak Anton tadi, selain konsultasi hukum, kemudian ada warga yang ingin mendapat pendapat hukum ya, hal lain tuh Pak yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat selain masalah perkara itu apa tuh Pak? Kami untuk pelayanan kepada masyarakat terhadap tergantung nih masyarakat mau biasakan masyarakat itu
permasalahannya menyangkut kepentingan dia sendiri atau dia yang tersangkut kepentingan dengan negara, privat atau publiknya gitu. Lah, ketika datang ke kami tidak mungkin kan, mohon maaf, dia mencari pelayanan mungkin mengantar surat kan nggak mungkin. Jadi yang kalau masyarakat datang kami pasti dia mencari pelayanan terkait permasalahan hukum. Nah, permasalahan hukum yang seperti Pak Kajari sampaikan tadi banyak hal, misal masalah tanah, masalah perkawinan ataupun masalah waris, banyak hal ataupun masalah sengketa-sengketa lainnya, dia bisa datang maupun secara elektronik menyampaikan itu maksud dan tujuannya. Nanti kami akan memberikan pelayanan, berkonsultasi, kami akan membuatkan semacam berita acara konsultasinya seperti apa nih, seperti ini tinjauan hukumnya seperti ini, seperti sini. Jadi masyarakat pun yang semacam mendapat pencerahan, oh seperti ini ya harusnya ya. Jadi dia nggak salah ataupun nggak merasa terbantu atas penjelasan hukum yang kami berikan dari bidang Datun, terutama untuk pelayanan hukumnya. Oke, baik, Pak itu beralih lagi ke Pak Anton. Nah, Pak Anton, dari penjelasan awal tadi kan ada 6 area perubahan itu ya. Dari ke-6 area ini kan mungkin dari hasil evaluasi itu ada bagian yang lebih sulit gitu. Dan bagaimana cara yang ditempuh untuk menyiasatinya? Silakan Pak Anton. Ya, jadi gini, di 6 area perubahan ini sebenarnya tingkat kesulitannya sama. Jadi tidak ada, karena satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Yang akhirnya pada muaranya akan membentuk kejaksaan itu menjadi lebih mudah atau lebih cepat dalam, karena terakhir itu kan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, di situ muara terakhir itu pelayanan publik, karena seperti Pak itu saya sampaikan tadi kan, sekarang kita masih dalam menuju wilayah bebas korupsi, WBK-nya. Nanti kemudian wilayah bersih, birokrasi bersih melayani. Yang terakhir tuh sampai dengan pelayanan publiknya. Tiap-tiap area perubahan tersebut memang banyak kendala lah ya, hambatannya pasti. Karena tidak segampang membalikkan telapak tangan melakukan perubahan ini. Perubahan-perubahan ini harus punya satu komitmen yang kuat dari seluruh lapisan elemen di Kejari Mempawah khususnya, atau dimulai dari unsur pimpinan seperti saya sampai dengan unsur yang terkecil di Kejaksaan Negeri Mempawah, tetapi mempunyai peran yang sama untuk melakukan perubahan tersebut. Dari sekian banyak area ini, kita memang harus bisa memetakan masing-masing area itu apa saja yang menjadi kendala-kendalanya. Masing-masing tadi saya bilang itu karena ini memang untuk merubah mindset. Jadi inilah yang harus kita rubah dulu pertama. Dari sekian, dari 6 tadi, mindset dulu kita rubah. Hingganya terbentuk pola pikirnya untuk melakukan perubahan. Ini yang paling beratnya. Nah, disinilah cara kami dengan selalu mendorong, menggerakkan mereka, mendampingi mereka untuk sama-sama kita melakukan perubahan tersebut. Jadi bukan hanya kita menuntut bawahan, menuntut staf ini untuk melakukan perubahan, tapi kita tunjukkan dengan contoh-contohnya. Nah, teman-teman di Kejaksaan Negeri Mempawah ini harus sama-sama kita gerakkan supaya mempunyai satu pandangan dan satu niat yang sama untuk melakukan perubahan. Memang selama ini saya belum masuk ke dalam yang hal-hal yang lebih detail, tetapi ayo sama-sama kita rubah dulu sikap perilaku kita, mindset kita selama ini. Yang dari yang tadinya kurang disiplin, ayo kita disiplin. Yang tadinya kita tidak tertib secara SOP, kita tertib SOP gitu kan. Jadi semuanya kita rubah dulu pola sikap kita dulu. Nah, pola sikap inilah sama-sama dengan teman-teman, masing-masing koordinator tadi melakukan, tim kerjanya tadi melakukan pengawasan, melakukan evaluasi,
kemudian melakukan hal-hal lainnya untuk bisa memastikan bahwa setiap area perubahan tadi memastikan bahwa masing-masing orang atau masing-masing personilnya telah memiliki sikap dan perilaku yang sama untuk melakukan perubahan. Ini Bang Boyke, ini jadi kita dari pertama saya ingin mengajak teman-teman, ayo kita rubah dulu sikap perilaku kita. Hingganya kita memahami bahwasanya kita mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Setelah tumbuh rasa kesadaran tersebut, enak ini kalau untuk ngajak berikutnya untuk apanya. Jadi di situ Bang Boyke. Jadi sekarang kami dengan teman-teman ini sudah mulai dari Februari ya, Februari kami melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK, kemudian nanti selanjutnya menuju WBBM. Tapi ini bukan semata-mata mencari predikat itu Bang Boyke. Karena yang terpenting yang diinginkan oleh pemerintah, diinginkan oleh masyarakat ini bukan predikatnya, tapi sikap kita, perilaku kita ini, mental kita berubah atau tidak. Inilah pola-pola atau metode-metode ini makanya dikembangkan di kementerian lembaga dengan panduan dari Kemenpan RB untuk melakukan perubahan tadi itu. Jadi bukan semata-mata ini mengejar nanti kemudian memang sebagai tolak ukurnya karena ada kriteria ukurannya seperti apa itu nanti hal berikutnya lah ngomongnya. Tapi kami dalam pembangunan zona integritas ini, ayo sama-sama kita merubah pola pikir, sikap dan perilaku kita, pola kerja kita, supaya kita apa yang diinginkan dari pembangunan zona integritas ini sejatinya atau intinya dapat terlaksana, bukan semata-mata mengejar seperti yang dikatakan oleh Pak Jaksa Agung. Kalau tidak ada pola perubahan, pola hanya mengejar predikat, ya tidak dapat gitu ya. Tapi predikat itu bukan menjadi tujuan yang utamanya, tapi tujuan utamanya merubah pola pikir, sikap, mental dan pola kerja. Kemudian terkait dengan predikat, karena memang ada ukuran, kita serahkan kepada lembaga yang terkait lah. Kalau kita saya selaku unsur pimpinan, selaku pemimpin punya komitmen untuk menggerakkan seluruh elemen kerja Mempawah untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Gitu Bang Boyke. Baik, menarik Pak Anton. Pendengar, masih bersama saya Boyke Sinurat dalam dialog khusus Jaksa Menyapa yang kali ini membahas pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kejaksaan Negeri Mempawah siap bersama Antoni Setiawan, Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah, yang didampingi Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah, Ito Aziz Wasitomo. Bagi Anda yang ingin bergabung atau berpartisipasi dapat melalui nomor 0561 734 987 dan nomor WA 081157010042. Baik, kita kembali ke dialog Jaksa Menyapa bersama Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah dan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah. Baik, kita beralih ke Pak Ito. Nah, Pak Ito, melanjutkan lagi nih penjelasan dari Pak Anton. Ada 6 area perubahan. Nah, ketika ada inovasi yang dilakukan selaras dengan program WBK dan WBBM ini, tentunya ada penghargaan atau reward ya kepada mereka. Seperti apa? Dan yang masih belum selaras ini seperti apa yang dilakukan untuk memotivasinya? Silakan Pak Ito. Ya, Bang. Seperti yang disampaikan Pak Kajari tadi bahwa memang tujuannya itu bukan kita mendapatkan predikat sebenarnya ya. Tujuan pertamanya itu yang diharapkan dari pelaksanaan WBK maupun WBBM ini adalah itu tadi, memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat tanpa adanya budaya yang buruk ataupun korup. Merubah mindset di mana kita memberikan pelayanan bukan dilayani, seperti itu. Nah, tetapi itu tadi
ya ada semacam juga dari kita kebanggaan ketika memang kita telah melaksanakan itu, merubah mindset, merubah kebiasaan yang kemudian diikuti, dikonversi dengan sikap dan perbuatan. Bagaimana kita menerima tamu, bagaimana kita melihat situasi kantor, suasana kantor, baik yang ini nggak perlu, harus kita singkirkan. Kita memberikan pelayanan baik. Bahkan untuk disabilitas pun kita berikan akses. Jadi itulah salah satu yang kita bisa memberikan pelayanan. Nah, ketika kita sudah merubah mindset dan mengkonversi kepada sikap dan perbuatan, dan akhirnya kita mendapatkan predikat nih sebagai lembaga atau satker yang mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Nah, ada semacam kebanggaan karena memang itu diundang ke Jakarta ya Pak ya. Pak Kajari diundang ke Jakarta Pak ya, itu Pak ya. Pemberian penghargaan ya. Diberi penghargaan. Itu ada kebanggaan. Ya. Nah, kemudian dari situ pun tidak cukup di situ, kita sudah mendapatkan predikat WBK, ada lagi nih bagaimana kita lebih meningkatkan lagi bisa mendapatkan predikat WBBM-nya. Nah, kalau udah dapat WBK, WBBM udah memang instansi kita atau satker kita tinggal membiasakan diri yang benar-benar bisa melayani secara prima gitu. Nah, motivasi kadang kita kan lihat yang satker sana ini sudah dapat nih. Itu yang menjadi motivasi juga. Kita nggak mau kalah. Bukan cara mendapatkannya, tapi bagaimana kita juga merubah mindset kita seperti itu, Bang. Nah, ketika di internal Kejaksaan Negeri Mempawah sendiri masih ada 1-2 personil yang semangatnya melemah gitu, seperti apa nih Pak untuk melecupnya itu agar kembali punya spirit yang sama? Pertama, dari setiap Senin pagi kita apel. Kita harapkan semua pegawai ikut, baik yang pegawai PPNPM maupun staf maupun jaksa maupun unsur struktural. Itu apel pagi setiap hari Senin. Itu Pak Kajari memberikan lecutan, memberikan semangat, itu pertama. Kemudian untuk peningkatan ini, untuk WBK ini kan kami juga diminta yel-yel. Jadi itulah yel-yel itu semangat kadang yang yuk. Nah, itu yang istilahnya secara fisiknya, tapi secara yang utama adalah bagaimana karena salah satu 6 area perubahan itu penguatan akuntabilitas kinerja. Di situ peran Pak Kajari sebagai pimpinan secara langsung memberikan motivasi dan juga sebagai karena unsur pimpinan tertinggi di Satker di Kejari Mempawah, beliau kebijakan-kebijakan beliau yang diharapkan yang memang harus memang langsung kepada kami personel itu bisa merubah mindset kami untuk lebih baik gitu. Nggak ada kata melemah, nggak ada kata mengendor, genjot terus untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Nah Pak Ito, selain yang disampaikan Pak Ito tadi, mungkin ada trik khusus nih yang sifatnya per orang gitu yang agak berbeda untuk membangun motivasi itu. Yang penting ikhlas tulus memberikan pelayanan. Itu aja intinya. Karena anggap aja semua yang datang kepada kita adalah orang yang kita kasihi, yang membutuhkan pelayanan, yang membutuhkan istilahnya tulusan dari kita untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Itu aja. Kalau kita secara tulus ikhlas, insya Allah pasti kita bisa menjalaninya itu dengan lebih santai, lebih nggak terbebani gitu, Bang. Oke, baik Pak, itu beralih lagi ke Pak Anton. Pak Anton, tadi Pak itu kan sudah menjelaskan nih pembenahan di dalam, dan ketika ada yang masih belum ada motivasi ya. Nah, ketika untuk keluar ini penolakan dari luar terhadap perubahan di dalam itu seperti apa? Apakah ditemukan itu Pak Anton? Ya, jadi gini Bang Baga, menambahkan Pak Ito sebelumnya tadi. Memang, tapi syukur alhamdulillah saya alami ini teman-teman sekejaksaan negeri Mempawah ini mempunyai tekad yang kuat, semangat yang kuat. Jadi kalau tadi mungkin Bang Boy katanya Pak Ito ada enggak 1-2 orang, boleh dibilang semangat terus mereka ya. Walaupun terus terang saja pembangunan zona integritas ini kan harus terus kita tingkatkan terus kan, tidak hanya sekedar target dapat predikat berhenti.
Tapi kan ini jangka panjang untuk merubah sikap perilaku kita. Jadi kami sama-sama ini untuk teman-teman saling mengingatkan. Ini kan yang penting. Teman kontrol teman. Teman kontrol teman. Iya, teman kontrol teman. Khususnya kontrol yang baik. Kalau dia sudah mulai tidak baik, dia kurang semangatnya, dia sudah mulai mentalnya jatuh, dia kemudian tidak sesuai dengan harapan perubahan tersebut, ya kita ingatkan dia lagi. Ini makanya tadi katanya ada apel, ada rapat, ada pendekatan-pendekatan terus yang kami lakukan dengan teman-teman. Nah, terkait dengan pertanyaan Bang Boyke tadi, ada tidak penolakan dari luar? Ini terus terang saja, harapan masyarakat kami harus berubah. Jadi mereka senang kalau kami berubah harusnya gitu. Dan malah sekarang alhamdulillah apresiasi masyarakat kepada kami sejak kami bisa memberikan pelayanan seperti yang terdepan saja ada PTSP. Jadi mereka datang di Kejaksaan Negeri Mempawah itu tidak lagi bingung. Kemarin datang ketemu hanya petugas piket pun juga kemudian harus cari personilnya, harus cari jaksanya. Tapi sekarang tidak. Petugas PTSP langsung bisa melayani apa kebutuhannya. Terkait barang bukti langsung bisa dijawab. Selesaikan melalui IT yang ada di depannya, terhubung dengan bagian seksi barang bukti, langsung bisa diselesaikan. Terkait tadi seperti permintaan izin menjenguk, tidak usah lagi ketemu jaksanya, langsung bisa IT di depannya, komputer depannya, langsung bisa terhubung dengan petugas di bagian pidana umum, kemudian keluar suratnya, cepat lagi deh. Dalam artian penolakan yang dalam hal ini tidak ada dari sisi negatif, tapi mereka menuntut kami untuk dapat memberikan layanan yang lebih baik lagi. Karena memang ini tuntutan masyarakat, bukan saja untuk diri pemerintah, tapi seluruh kementerian lembaga dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Tambah cepat, tambah mudah, kemudian ya tambah lancar ini kan ininya, segala kebutuhan. Tidak banyak pintu, tidak banyak meja katanya tadi kan, akhirnya lebih memudahkan. Gitu Bang Boyke. Nah, Pak Anton, terkait layanan berbasis IT ini kan, seperti apa itu? Mungkin ada peningkatan kapasitas berupa keahlian dari personil yang ada di Kejaksaan Negeri Mempawah, atau malah merekrut tenaga baru? Ya, jadi terkait adanya peningkatan penggunaan IT ini, memang pertama IT tersebut memang sudah disiapkan atau memang sudah kita pakai selama ini, Bang Boyke. Memang diberikan secara menyeluruh dari pusat untuk digunakan, dan masing-masing personel tersebut sudah dilatih, sudah ada pelatihannya. Misalkan CMS tentang pengisian mulai dari proses pertama penerimaan surat pemberitahuan dimulai penyidikan SPDP sampai dengan muara terakhirnya bekas perkara ingkrah dan pelaksanaan eksekusi, itu di CMS itu sudah ada petugasnya, sudah dilatih, sudah ada pelatihannya. Kemudian ada SIMKARI, kalau untuk kami namanya SIMKARI, sistem komputerisasi manajemen kejaksaan. Nah, ini tentang mulai dari puntasi, promosi, kenaikan pangkat segala macam, itu sudah ada ininya juga, sudah ada operatornya juga sudah dilatih. Dosir juga seperti itu sudah dilatih. Jadi aplikasi tersebut, baik aplikasi yang memang digunakan untuk kemudahan kami bekerja, kemudian aplikasi juga digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti tadi CMS tadi bisa digunakan untuk pelayanan masyarakat. Kita bisa melihat data perkara, tahapannya sampai di mana, segera cepat diketahui. Misalkan nanya, misalkan ada, karena kita keterbukaan informasi publik ini juga ini Bang Boyke. Jadi kalau ada media nanya, Pak ada perkara ini batas mana? Nah, memang sebatas yang ditentukan undang-undang bisa kita berikan informasi kepada pihak-pihak tertentu yang menanyakan sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik tersebut. Jadi banyak ada tilang tadi, tilang juga seperti itu tadi. Dia datang, kemudian dia diberikan nomor untuk melakukan pembayaran, kemudian bisa mengambil bukti yang dijadikan penyitaan pada saat terjadi pelanggaran lalu lintas, seperti STNK, BPKB-nya ya.
Kemudian ya jadi macam-macam Bang Boy, ada banyak ini aplikasi yang kami pakai, dan itu sampai dengan sekarang kami memberdayakan seluruh potensi Kejaksaan Negeri Mempawah, baik yang pegawai-pegawai kita yang berstatus ASN, PNS maupun tenaga-tenaga PPNPN atau honorer kalau sebutnya dulu itu Bang Boy. Iya. Oke, menarik penjelasan Pak Anton. Mungkin Pak itu ingin menambahkan dari penjelasan Pak Anton tadi. Mungkin tambah sedikit aja terkait mengenai aplikasi-aplikasi yang ada. Memang dari pusat memang kami sudah disiapkan. Di situ juga beberapa aplikasi internal sudah disiapkan, dan juga kami memang diharapkan untuk memberikan atau berinovasi untuk membuat aplikasi yang sifatnya inovasi gitu. Itu nanti yang lebih kepada nih Satker ini punya inovasi apa seperti itu, dan kami sedang menjajaki dengan pemerintah Kabupaten Mempawah dalam hal ini, karena di Pemkab Mempawah juga ada aplikasi publik, layanan publik. Nah, bagaimana nanti kita juga bisa gabung di aplikasi layanan publik dari Kabupaten Mempawah, juga nanti Kabupaten Kuburaya. Jadi pelayanan Kejaksaan Negeri Mempawah itu bisa diakses di banyak aplikasi, terutama di aplikasi-aplikasi publik milik pemerintah kabupaten, pemerintah daerah, seperti itu. Ya, selain dengan Pemkab Mempawah tadi nih Pak, kerjasama dengan pihak lain terkait WWBK dan WBBM ini apa saja nih Pak itu? Tentunya kami minta dukungan dari semua stakeholder, dari semua pihak-pihak yang memang mempunyai hubungan baik ataupun hubungan kerja dengan kami. Kami harapkan juga ada dukungan, karena apa? Kalau di criminal justice system itu kan bukan kejaksaan berdiri sendiri, tapi dari kepolisian, dari kejaksaannya, dari pengadilan, dari rutan, itu adalah suatu sistem yang jadi satu gitu. Dan diharapkan semua sistem ini berjalan baik dan dalam memberikan pelayanan. Itu kami harapkan adanya dukungan dari stakeholder yang terkait dengan Kejaksaan Negeri Mempawah, termasuk dengan pihak kepolisian dan yang lainnya itu pastinya. Oke, kembali lagi ke Pak Anton. Pak Anton, dalam membangun komunikasi di internal itu kan kadangkala faktor ini Pak, senioritas itu kan dalam tanda petik juga perlu kiat atau komunikasi khusus. Nah, selama berjalannya program WBK dan WBBM ini, apakah pernah ditemukan seperti itu, Pak? Ya, jadi tidak bisa dipungkiri memang ada senioritas, tetapi karena kami ini dari awal dilatih, mulai dari masuk kejaksaan sudah ada pelatihannya Bang Boyke. Jadi kami itu memang sudah ditempa, dibiasakan dengan sistem terstruktur, sistem ya bukan komando seperti di TNI militer, tetapi karena kami memiliki struktur kepangkatan, memiliki struktur jabatan yang jelas, hingganya teman-teman itu sudah terbiasa dengan situasi seperti itu. Jadi sikap-sikap mereka, perilaku-perilaku mereka ini secara sudah terbiasakan untuk menerima perintah komando itu dari atas ke bawah, dan kemudian mereka akan melaksanakannya. Nah, tinggal memang kita tidak bisa treatmentnya satu dengan yang lain pasti beda. Pendekatan-pendekatan ini pendekatan manajemen kepemimpinan, ini masing-masing orang satu dengan orang harus kita lakukan pendekatan-pendekatan secara berbeda-beda, karena masing-masing orang juga mempunyai problem yang kadang-kadang berbeda, hingganya pendekatan-pendekatan secara emosional, pendekatan pribadi kepada personel-personel itu perlu selaku pimpinan perlu kita lakukan untuk tetap memotivasi dia, untuk tetap dia memberikan semangat dia. Walaupun secara perintah tugas itu mereka sudah tahu bahwasanya siapapun juga dengan pangkat yang berada di bawahnya pasti harus siap dengan pangkat yang berada di atasnya, karena sudah terbiasa dari mulai kita masuk itu karena ada struktur kepangkatan uniform ini jelas, jadi sudah biasa. Tapi memang tetap dalam hal ini pola-pola kepemimpinan untuk merangkul elemen-elemen
yang berada di dalam Kejari Mempawah itu harus tetap kita lakukan secara humanis, secara orang tua dengan anak, kakak dengan adik. Ya, jadi hal-hal yang terjadi atau permasalahan yang dia hadapi dengan mudah dia akan dengan senang dia untuk mengungkapkannya atau untuk menceritakannya. Tapi kalau pendekatan kita pendekatan yang sangat kaku, pasti akhirnya kan memang dia melaksanakan perintah, tetapi banyak hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan hanya dengan sekedar perintah, tapi pendekatan-pendekatan humanis, pendekatan-pendekatan yang emosional lebih bisa kita masuk, itu lebih nyaman. Gitu, Pak. Oke, baik Pak Ito, menambahkan Pak Anton soal senioritas dalam tanda petik ini. Ya, pertama kita memahami dulu tupoksi kita seperti apa di setiap bidang seksi itu juga ada fungsinya masing-masing kan, tugas fungsinya masing-masing, dan arahnya juga memang keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan tusi ini, karena tujuan organisasi ya itulah sebenarnya yang ingin dicapai. Kalau senioritas ya karena pimpinan kami Pak Kajari, kami melaksanakan atas perintah komando Pak Kajari. Pak Kajari pun berkoordinasi dengan Kejati, jadi seperti itu. Jadi intinya kami melaksanakan sesuai tusinya masing-masing berdasarkan arahan dari pimpinan. Artinya sejauh ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke, baik Pak Anton dan Pak Ito, tanpa terasa kita sudah berada di ujung acara. Namun sebelum kita menutup sesi dialog khusus sore ini, mungkin ada hal yang ingin disampaikan oleh Pak Anton kepada masyarakat Mempawah dan juga masyarakat Kalimantan Barat. Silakan Pak Anton. Ya, dalam rangka kami pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, kami mohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar dalam melakukan perubahan ini dapat kami lakukan dengan baik, dengan tujuan akhirnya kepada terciptanya kepercayaan masyarakat khususnya yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mempawah atau secara umum di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, kepercayaan kepada kejaksaan, kemudian kejaksaan dapat memberikan layanan publik. Kami juga siap menerima masukan, saran, kritik yang membangun, hingganya kami dapat mewujudkan apa yang sebagaimana diharapkan masyarakat atau diharapkan oleh negara terkait dengan pelaksanaan tugas kami. Gitu Bang Baik. Oke, terima kasih Pak Antoni. Pak itu sebagai closing statement. Bantu kami, dukung kami untuk menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kejari Mempawah, bisa. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Anton dan Pak Ito yang telah menjadi narasumber RRI sore ini dalam dialog khusus Jaksa Menyapa. Dan pendengar, demikian dialog khusus Jaksa Menyapa yang membahas pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bebas melayani Kejaksaan Negeri Mempawah bersama Antoni Setiawan SH.MH, Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah, dan Ito Aziz Wasitomo SH, Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Boyke Sinurat pamit undur diri. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Boyke. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.